Ini mengindikasikan kalau Quran itu 100% kalamullah. Alhamdulillah saya dulu hafal semalam 1 juz. Suruh ngapalin UD 45 seminggu nggak hafal. Allah. Monggo ngaji dan ngaji. Ilmu dan ilmu. Jangan berhenti. Mulai dari ilmu tentang sains. Ilmu korelasi antara Quran dengan sains. Ini penting sekali. Kalau kita harus bermunadharah, harus bermunaqashah, tabadulul ara' ma' ghairil muslimin, maka kita harus mampu menguasai dalil-dalil hujjah-hujjah ilmiah tentang otentitas Al-Quran, tentang keaslian Al-Quran. Saya, Marzuki, dan kita semua yakin 100% Al-Quran benar, hak, dan asli. Dari sisi mana? Dari dulu Al-Quran turun pakai bahasa Arab, sampai sekarang nyebar seluruh dunia, Quran tetap pakai bahasa Arab. Sementara ada kitab suci yang lain, dulu turun kepada Nabi Musa pakai Ibrani, dan sekarang sudah sulit ditemukan naskah kitab itu dengan bahasa Ibrani. Dari dulu Al-Quran satu versi, sampai sekarang sakdonyo, apapun madhabnya, Qurannya tetap satu versi. Satu Quran. Nggak ada Quran NO, nggak ada Quran Muhammadiyah, nggak ada Quran madhab Syafi'i, nggak ada Quran madhab Hanafi dan yang lain-lain. Sementara kitab Samami yang lain, dahulu hanya satu versi. Ketika diturunkan kepada Nabi Musa, sekarang kitab itu sudah berversi-versi. Kami yakin Quran asli. Nyatanya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Benar-benar kata Allah, kami mudahkan Quran untuk dihafal, dieling-eling, gampang. Ayo yang mau apalan monggo. Tempo hari saya ke Tamonan Pastur, dengan bangganya dia dawuh ke saya alhamdulillah Kiai, hafal Quran 15 juz. Tapi saya belum hafal kitab kami sendiri. Mudahnya Quran untuk dihafal. Banyak anak tamat SD hatam Quran, hafal Quran 30 juz. Di Indonesia ini tercatat 100.000 lebih yang hafal Quran. Ini mengindikasikan kalau Quran itu 100% kalamullah. Andai Quran kecampuran kalamnya manusia, tidak 100% kalamullah, maka Quran nggak mungkin mudah dihafal. Banyak orang awam tukang tahlilan, nggak iso moco Arab, tapi apal surat Yasin. Patri dengan ruh yang juga dari Allah, klop langsung ketemu cocok, makanya mudah dihafal. Alhamdulillah saya dulu hafal semalam 1 juz. Suruh ngapalin UD 45 seminggu nggak hafal. Tapi Quran bisa 1 malam 1 juz. Pak D saya Ki Hasbullah Blitar, hafal Quran 1 bulan pas hafal.
kitab lain apa yang bisa semudah itu untuk dihafal? Dan tanda-tanda indikasi kalau sudah tercampuri tangan-tangan manusia dalam kitab samawi, tanda dan indikasinya kitab yang diklaim samawi itu nyatanya sulit dihafal. Sementara Al-Quran yang kita yakin full samawi dan benar-benar full samawi, nyatanya gampang dihafal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ada MTQ, mulai tingkat kecamatan sampai internasional. Lomba baca hafalan Quran, baik qiraah bitaghanni, atau syarhul Quran, atau tafsiril Quran, atau tahfidzul Quran. Internasional, kafilah perwakilan dari seluruh negara datang. Tidak pernah ada kasus. Tidak pernah ada kasus negara tertentu, aliran tertentu, Qur'ane rapodo, enggak pernah ada. Berkali-kali digelar MTQ tingkat internasional. Qori hafid dari negara manapun, semuanya membaca Quran yang sama. Ini bukti keaslian Quran. Andai Quran itu diragukan keasliannya, mestinya mungkin Amerika punya Quran beda, Australia punya Quran enggak sama. Tapi alhamdulillah sama. Dan hebatnya di Islam, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang nurunin Quran, dan kami pula, kata Allah, yang menjaganya. Bagaimana cara Allah, mekanisme Allah menjaga Al-Quran? Sejak awal turun, Quran dijaga dengan dua jalur. Ada yang hafal, ada yang nulis. Begitu Nabi dapat wahyu, kemana-mana didampingi Zaid bin Thabit, atau Ubay bin Ka'ab, atau Ali bin Abi Thalib, atau Ibnu Abbas, dan yang lain-lain. Sewaktu-waktu Quran turun, selesai dihafal, langsung sahabat itu mencatat. Nabi wafat, sahabat punya catatan semua Al-Quran. Ada yang punya catatan surat Baqarah, ada yang punya catatan surat Ali Imran, dan yang lain-lain. Dan Khalifah Abu Bakar naik, Abu Bakar punya kebijakan, ayo kita bukukan Al-Quran, kita bendel menjadi satu, dan kita nggak usah ragu. Mengapa? Ketika di zaman Abu Bakar ada tadwinul mushaf, ada pembukuan Al-Quran, saat itu ada 600-an sahabat hafid Quran 30 juz. Monggo dibaca kitab-kitab sirah. 600 sahabat hafal Quran 30 juz. Dan ini penting. Barangkali ada tulisan kurang, maka ratusan sahabat yang hafal Quran itu loh mengingatkan, mas kurang, mas keliru, mas kui duduk Quran. Dan barangkali ada 1-2 orang hafalannya kesingsal, keliru. Lewat tulisan inilah kita mengingatkan yang hafalannya keliru. Ratusan yang hafal Quran mengontrol tulisan mushaf, mengontrol barangkali yang hafal ini keliru baca. Dan sampai sekarang, karena di Islam di Jawa Timur saja, ada puluhan ribu orang hafid Quran. Di Mojokerto, kami termasuk pembinanya, Mojokerto saja, itu jumlah hafidnya sekitar 1.600 hafid. Karena begitu banyaknya umat Islam yang hafid Quran, setiap ada percobaan pemalsuan Quran,
mencetak Quran dirubah-rubah, mencetak Quran dikurang-kurangi, mencetak Quran ditambah-tambah. Begitu mushaf itu beredar di toko-toko, nggak usah hitungan bulan, nggak usah hitungan minggu, dalam hitungan jam ada orang beli, dibaca, sampingnya ada orang hafid Quran. Loh, kok ngene mas? Nggak bener ini. Berkali-kali mesti ketemu, mesti konangan, mesti ketahuan. Ini loh hebatnya Quran, cara Allah menjaga Al-Quran. Ada sekian ribu ditakdir hafid Quran, ada sekian ribu ditakdir ahli khatat. Dua-duanya saling mengontrol, sehingga sampai hari ini Quran tetap seperti saat diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada agama tertentu, nggak ada yang hafal kitab sucinya, maka ketika ada pencetak nakal, ada penerbit nakal, kitab suci itu ditambah satu huruf, dikurangi satu kalimat, dirubah satu sifir, satu ayat misalnya. Mereka nggak tahu, wong nggak ada yang hafal. Nah, memasukkan Quran nggak bisa, karena ada ribuan yang hafid Quran. Kami Marzuki yakin agama Islam asli karena kitab sucinya asli. Agama itu asli apa tidak dilihat dari kitab sucinya. Kalau kitab sucinya asli, tidak meragukan sama sekali, zalikal kitabu la raiba fih. Sama sekali serambut pun nggak ada yang meragukan dalam Al-Quran ini. Ketika kitab sucinya asli, 100% nggak meragukan, maka kita pun yakin agama yang bersangkutan, agama tersebut juga kitab sucinya asli, maka agamanya juga asli. Kalau kitab sucinya diragukan, maka agama itu juga diragukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, ini kunci penemuan dari Profesor Dr. Rosad Khalifah, orang Amerika dan sekarang sudah Islam. Dia itu penasaran dengan tulisan Bismillah. Bismillah itu aslinya Biismillah. Biismillah, dengan asma Allah. Tapi nulisnya bak langsung sin, tanpa alif. Nulisnya Bismillah itu tanpa alif. Dan setelah dicoba-coba, mengapa tulisan Bismillah ditulis tanpa alif, bak sin langsung? Ternyata dengan tidak menulis alif, maka jumlah huruf Bismillah 19 huruf. Bismillah mengawali Quran, jumlah huruf Bismillah 19, berarti Quran dibuka, diawali dengan angka 19. Yang itu sama dengan jumlah malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka. Alaiha tis'ata asyar, dijaga oleh 19 malaikat. Next, selanjutnya, apa rahasia? Apa misteri? Di balik angka 19 mengawali angka Quran. Quran diawali Bismillah, jumlah hurufnya 19, berarti Quran diawali angka 19. Ternyata rahasianya, semua angka dalam Quran pasti cocok dengan angka 19. Berapa jumlah surat Al-Quran? 114 surat. Angka 114 sama dengan 19 kali 6 pas. Nggak ada pecahan.
Berapa jumlah huruf Fatihah? 152. Sama dengan 19 kali 8, pas. Berapa jumlah huruf ya dan sin di surat Yasin? Surat itu diawali huruf Yasin, Yasin. Ternyata jumlah huruf ya dan sin 133. Sama dengan 19 kali 7, pas. Kenapa surat Toha diawali huruf tok dan hak? Ternyata jumlah huruf tok dan hak di surat Toha 171. Sama dengan 19 kali 9, pas. Kenapa surat Qaf diawali huruf Qaf? Ternyata jumlah huruf Qaf di surat Qaf 57. Sama dengan 19 kali 3, pas. Bismillah kalimahnya apa saja? Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Berapa jumlah kalimah Allah dalam Quran? 2698. Angka 2698 sama dengan 19 kali 142, pas. Berapa jumlah tulisan Ar-Rahman dalam Quran? 57. Sama dengan 19 kali 3, pas. Berapa jumlah tulisan Ar-Rahim dalam Quran? 115. Agak ada masalah. Karena angka yang cocok itu 114. 19 kali 6, 114. Nah, tulisan Ar-Rahim bukan 114, tapi 115, sisa 1. Mengapa? Ar-Rahim dalam Bismillah itu Ar-Rahim yang asma Allah. Di Quran ada satu Rahim, bukan asma Allah, tapi asma Rasulullah SAW. Mana Ar-Rahim yang asma Rasul? Bukan asma Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang padamu seorang rasul dari bangsamu sendiri, bukan bangsa jin, bukan malaikat, tapi manusia. Yang mana rasul itu punya sifat bil mu'minina raufur rahim, pengasih, penyayang kepada orang-orang mukmin. Rahim dalam ayat ini bukan asma Allah, tapi asma Rasul. Nah, jumlah Ar-Rahim 115, tapi ada satu Rahim yang asmanya Rasul, berarti Ar-Rahim yang asma Allah di Quran tinggal 114, dan sama dengan 19 kali 6. Ada sistem aplikasi yang luar biasa. Sebelum ada komputer, sebelum ada teknologi digital, tapi Allah sudah bikin Quran dan bisa dipakai sistem aplikasi. Passwordnya 19. Apa aja keliru, kupu, ngono aja. Togel. Andai Quran pernah ditambah, andai Quran pernah dikurangi, andai Quran pernah dirubah, enggak mungkin jumlah hurufnya sampai sekarang tetap cocok dengan angka 19. Tetap saja enggak percaya. Harus dengan apalagi para ulama meyakinkan sampean untuk percaya dengan kitab Al-Quran. Tapi ya kewajiban kita sekedar menyampaikan ma'alaina illal balagh. Selanjutnya iman apa enggak? La ikraha fiddin. Quran mengingatkan beberapa kitab suci di luar Quran sudah kecampuran tangan-tangan jahat yang mereka nulis pakai tangan mereka sendiri,
Lalu mereka sampaikan kepada murid dan jemaatnya, katanya itu wahyu Allah. Lalu dikumpulkan, dicampurkan dengan kitab suci, akhirnya enggak karu-karuan. Dan itu diingatkan oleh Allah, lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka buat mereka-mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, mereka karang-karang, summa yaqulun, lalu mereka katakan kepada murid dan jamaahnya, hadza min indillah, iki wahyu teko Gusti Allah, liyastaru bihi thamanan qalila. Mereka melakukan pemalsuan karena untuk mendapatkan apa nih? Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.